Ya tentunya kan dengan menggunakan tubuh sendiri aja yang sederhana kan ya. Makanya kenapa orang pernah dengar ada terminologi misalnya plank, mungkin push up, mungkin sekedar cuma wall sit, duduk di tembok, statik kontraksi dan sebagainya. Tapi satu hal mungkin kalau saya diizinkan, kalau berkenan teman-teman, sebenarnya saya mau menjelaskannya lebih kepada, saya selalu bilang bahwa disiplin itu atau kepatuhan itu sebenarnya hanya hadir kalau kita punya fondasi yang namanya pemahaman. Nah jadi maksud saya gini, kita semakin tua, kebutuhan kita kalau kita masih mau hidup, ya otomatis kebutuhan kita untuk berolahraga dan mengatur pola makan, urgensinya semakin tinggi. Badan kita kan benda hidup yang kita tinggali ya, atau yang kita kendarai gitu. Nah, kalau motor adalah benda mati yang kita kendarai. Ya, nah kalau kita sayang sama motor itu, otomatis kan kita kasih bensin yang terbaik kan gitu ya. Nah makanya konsep kayak kalau kita mau kasih yang terbaik juga kan di badan kita. Nah makanya kenapa tadi pay attention terhadap 4 elemen diet tadi yang saya katakan tadi. Karena itu hubungannya dengan kalau saya adalah apa yang saya makan, maka kualitas kesehatan saya tergantung daripada apa yang saya konsumsikan. Kalau tubuh kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Atau kalau istilahnya orang bilang adalah alam yang kita konsumsikan. Itu menjadi tubuh kita. Alam menjadi ekstensi kepanjangan tubuh kita adalah produk alam. Nah kalau dalam pikiran itu adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Sama juga, kita makan juga, tapi melalui panca indera gitu. Nah jadi data dan informasinya yang melemahkan hati, dan nanti silahkan nanti salah sendiri nanti. Makanya terjadi yang namanya kalau kita salah makan itu namanya diare. Nah tapi ketika salah mencerna dalam hal data dan informasi, akhirnya menjadi mental diare. Makanya itu yang dialami anak muda sekarang gitu. Nah jadi poin saya di sini adalah, apa yang menjadi kesamaan antara otak dan otot? Selain dua-duanya sama-sama boros, mereka memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Itu satu. Kedua, uniknya daripada otak dan otot, dia memiliki makanan yang sama. Maksudnya apa? Otak dan otot hidupnya dari apa? Hidupnya dari satu makanan yang disebut dengan namanya signal. Nah, signal itu menghidupi otak kita. Dan signal menghidupi otot kita. Kita mesti banyak kerja, aktivitas, kadang ntar isi TTS, kadang belajar bahasa baru. Nah, tapi uniknya daripada penelitian ini mengatakan bahwa 95% signal comes from movement. Nah, each movement is not created equal. Nah, itu problemnya. Makanya kenapa akhirnya kesalahpahamannya di sini. Semakin tua orang bilang, udah deh saya jalan aja. Jalan kaki aja karena saya udah tua. Jawabannya iya, bagus, nggak apa-apa. Cuma masalahnya, kalau cuma jalan kaki, itu kalau kita berbicara is not all movement created equal, artinya tidak semua gerakan diciptakan setara. Kalau gerakannya semakin santai, semakin komisinya kecil, signalnya kecil. Pertanyaannya, gimana caranya saya mau dapetin signal yang lebih besar? Nah, saya kasih jawabannya berupa analogi, tapi hanya sekedar buat teman-teman tahu. Jadi kalau kita jalan saja, itu kenanya 20-40% signalnya. Tapi kalau kita jalannya di tanjakan, maka yang kena adalah signalnya naik jadi 60%. Nah, kalau jalannya ditanjakan sambil dorong mobil, nah maka yang kena 80%. Karena level of difficulty untuk dia bergerak itu lebih susah. Tapi dia diganjar oleh signal yang lebih gede. Kalau kita dapat signal 40%, itu yang disebut dengan namanya tipe 1A namanya. Is a slow twitch fiber. Kalau kena kita tadi dorong ditanjakan, kita kenanya 2A tipenya, tipe serat muscle fibersnya. Nah, kalau kita kalau kita ibaratnya sambil ditanjakan dan dorong mobil, kenanya tipe 2B. Nah, kalau kita dorong mobil ditanjakan dengan rem tangannya ditahan, lalu kita tetap terus mendorong, itu kenanya 2X. Nah poin saya dari Manula itu masalahnya, begitu dia usianya udah 50 dan 60, apa yang paling kita kehilangan? Yang kita kehilangan itu adalah 2A, 2B, dan 2X. Makanya kenapa saya bilang, latihan beban justru is more suitable for old people. Karena itu urgensinya semakin tinggi gitu makanya. Nah jadi jangan dibalik, justru malah semakin tua malah semakin kamu ngelakuin itu. Dan kalau kita tahu Mas Bayu, teman-teman kita yang kadang-kadang mungkin stroke, punya masalah ya Pak ya, mungkin terjadi permasalahan terhambatnya pembuluh darah. Kalau ditanya apa rehabilitasi stroke, coba kalau orang nanya, gerak, jawabannya gerak ya kan, kita udah tahu. Nah sekarang giliran kita sehat, kita nggak mau gerak, kan lucu, aneh gitu.